pertanyaannya adalah kewajiban perusahaan terhadap upah minimum ini bagaimana? Lalu pemberian surat peringatan, apakah harus ada peringatan secara lisan atau langsung memberikan surat peringatan? Yang ketiga, pembayaran jam lembur yang sangat murah. Apa yang maksudnya pembayaran jam lembur yang sangat murah? Ya, jadi yang pertama tentang kewajiban perusahaan terhadap upah minimum. Ya, Kewajiban perusahaan terhadap upah minimum Bapak itu adalah memenuhi ya, dan menjalankan sederhana kan? ya, Jadi upah minimum sudah ditentukan nih sama pemerintah setiap akhir tahun biasanya untuk tahun berikutnya biasanya begitu. Maka kewajiban perusahaan adalah mematuhi dan menjalankan, melihat nilai upah minimumnya berlaku untuk jenis industri dia apa tidak. ya, Biasanya ada yang sektoral, ada yang yang umum, yang minimum ya. ya, Dan sektoral, kalau dia nggak ada sektoral berarti yang upah minimumnya umum ini. Kalau ada sektoral berarti masuk ke sektor dia dan sebagainya. Atau wajib bagi perusahaan untuk mematuhi. Udah. Dan upah minimum ini kepada karyawan yang di bawah 1 tahun masa kerjanya di perusahaan. Ya. Pak, dia itu kontraknya baru diperpanjang, Pak. Ya, kemarin kontraknya 2 tahun, sekarang baru diperpanjang setahun lagi. ya, Kemudian ini baru jalan 3 bulan, Pak. Terus kan muncul nih perusahaan perusahaan pemerintah tentang upah minimum. ya, Berarti dia kena upah minimum ya, Pak? Karena kan dia belum setahun, Pak, baru 3 bulan kontrak. Nah, kasus yang barusan saya angkat ini itu harusnya tidak berada di level upah minimum lagi. Kenapa? Karena masa kerja dia sudah di atas 1 tahun. Kan kontraknya kemarin sudah 2 tahun. Kemudian dia sudah panjang setahun, tapi baru berjalan 3 bulan, berarti sudah 2,2 tahun 3 bulan. Kemudian muncul upah minimum yang baru, maka dia harusnya bukan upah minimum lagi, harusnya sudah struktur skala upah ya, yang harusnya sudah di atas dari upah minimum. sundulan. Dalam praktek sering disebut upah sundulan. Ya. Jadi ini melihatnya bukan ke perjanjian yang baru diperpanjang, bukan, tapi kepada masa kerja. Masa kerja itu apa sih? Masa kerja adalah masa periode waktu kerja si karyawan dalam hubungan kerja yang tidak terputus, ya, sejak awal masuk sampai dengan akhir, atau sampai dengan pada saat diperhitungkan. Sehingga kalau karyawan yang tadi perjanjian kerjanya pakai PKWT baru diperpanjang sudah 2 tahun, diperpanjang setahun, maka masa kerja dia itu sebenarnya adalah sejak dari 2 tahun tadi. Ya, itu tentang upah minimum. Kemudian mengenai pemberian surat peringatan. Apakah surat peringatan harus menggunakan peringatan lisan dulu atau langsung surat peringatan? Jadi memang ini sangat bergantung kepada bagaimana perusahaan mengatur mekanisme dan teknis mengenai surat peringatan di perusahaan masing-masing. Melalui apa? Melalui peraturan perusahaan atau PKP di perusahaan masing-masing. Jadi bisa berbeda-beda. Kalau undang-undangnya bagaimana? Dan undang-undangnya tidak mensyaratkan ada peringatan lisan. Di undang-undang nggak ada. Sebelum memberikan surat peringatan, manajemen atau pengusaha harus memberikan peringatan lisan terlebih dahulu. Nggak ada. Jadi kalau ditanya nggak perlu pakai peringatan lisan, langsung pada surat peringatan, boleh dong berarti. Ya, secara hukum, melihat pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku, boleh. Tetapi kita harus melihat juga hukum yang berlaku di perusahaan kita. Perusahaan kita ngaturnya bagaimana? Kalau di perusahaan kita mengaturnya, sebelum ada surat peringatan harus menggunakan peringatan lisan dulu 1 kali misalkan, maka kewajibannya harus ikut lisan dulu 1 kali baru surat peringatan. Tapi kalau di dalam PP atau PKP kita tidak mengatur tentang peringatan lisan atau tidak ada kewajiban peringatan lisan dulu, tapi bisa langsung ke surat peringatan, maka ada kategorinya, ada kriterianya, maka kita ikutin ini. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, pembayaran jam lembur yang sangat murah. Kenapa bisa terjadi pembayaran jam lembur yang sangat murah? Ini prediksi saya terjadi apabila perusahaan tidak mengikuti formula yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi di dalam PP 36 2021 itu kan sudah diatur, itu peraturan terbaru ya, sebelumnya yang lama-lama juga sudah ada. Jadi pembayaran jam lembur itu, formula lembur itu ada formula khususnya. Jadi tidak menggunakan nilai langsam, tapi menggunakan formula rumus
Jadi berapa persen, berapa kali upah per jam, berapa kali upah per jam, ya kan? Sehingga yang dilakukan pertama dengan menemukan dulu upah per jamnya berapa, ada rumusnya lagi. Nah, tinggal dikalikan berapa kali jam kerja, berapa persen dan sebagainya ya. Sehingga seharusnya perhitungannya mengikuti besar atau kecil itu mengikuti besaran dari upah si pekerja. Ya. Kan upahnya berbeda-beda. Ya. Nah, yang menjadi komponen dalam perhitungan upah lembur itu adalah upah pokok tambah tunjangan tetap. Ya. Jadi, kenapa bisa jadi pertanyaan ini jam lemburan sangat murah? Saya memprediksi karena banyak oknum di luar sana, yang di Wakanda ya, di Wakanda itu banyak oknum yang mereka membayar upah lemburnya itu pakai nilai lamsam. Misalkan 1 jam 3.000 perak, 1 jam dapat upah lembur 5.000 perak. Nah, itu lamsam, itu yang nggak benar, itu yang melanggar hukum, itu yang kayak gitu. Nah, atau perhitungan prosentasenya tidak mengikuti ketentuan perundangan, tapi dia bikin aturan sendiri. Misalkan di perundangan bilang di jam kesekian 2 kali upah per jam misalkan, perusahaan cuma ngasih 0,5 kali upah per jam. Itu aturan sendiri. Nah, itu pelanggaran hukum. Jadi jam lembur itu sebenarnya sudah ada fix, sudah tetap hukumnya, formulanya udah tetap, tegas, jelas. Jadi tinggal ngikutin aja formula itu. Semua orang bisa menghitungnya sendiri. Ya, demikian. Terima kasih Pak.